Luar biasa, haleluya. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini? Puji Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. We give you thanks. Oh, thank you Lord. Thank you for your kindness. Thank you Jesus. You are worthy to be praised. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Shikayana Mushande. Haleluya. Syukur, syukur bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur Tiada Allah lain yang layak disembah selain Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Terima kasih. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Bapa. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Beracaralah atas kami Yesus. Lakukan apa yang mau Engkau lakukan atas kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hari ini, saat ini juga hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga kami sekarang ada itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan waktu ini Tuhan seluas-luasnya buat Engkau. Bekerjalah atas kami. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Berbicara atas kami Bapa melalui firman nanti yang akan disampaikan. Kiranya Allah Engkau disenangkan melalui pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua? Amin. Amin. Wah, saya lihat kebanyakan masih muda-muda nih. Yang kelihatannya sudah agak-agak tua. Ya, saya bilang agak tua. Sama saya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita punya jiwa muda. Amin. 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 Kita menyanyikan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi aja puji Tuhan, apalagi kita. Amin. Amin.
Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan terhadapmu. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan terhadapmu. Langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. amin. 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 Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. 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 Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Udah capek Bapak Ibu? Belum. Belum. Udah keringetan belum? Belum. Kita tunggu sampai keringetan, oke? Iya, langit dan bumi memuji Tuhan. Tuhan yang mana Bapak Ibu? Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada
kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada Keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam siapa? Ada Keselamatan kekal. lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi di dalam namanya. Di dalam namanya. Ada apa? Ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Akhirnya disuruh duduk juga gitu ya. Oke. Seperti yang tadi firman Tuhan bilang, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Dia jalan kehidupan buat orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena besar dan ajaiblah karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Amin Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
disembah. Amin, amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dan layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah. Saya udah pakai berdiri Bapak Ibu, mari. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Yes, Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Yes, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang memang Allah yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini hati kami semakin limpah dengan syukur. Ketika kami tahu Tuhan akan memberikan firman-Nya buat kami. Itu yang akan menuntun kami. Itu yang akan memurnikan kami. Itu yang akan membawa kami semakin menjadi umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan bukti kasih setia Tuhan untuk kami. Dan urapi kami semua yang mendengar. Supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya lebih lanjut sebebas-bebasnya, seleluasa mungkin. Karena kami tahu ketika firman-Mu berjalan dengan Roh-Mu, maka akan ada kegerakan yang terjadi, akan ada mujizat yang terjadi, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya. Iya, namanya dudu cekelane Bapak Ibu. Nah kan gitu. Iya. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Gembala
Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan buat kami sebuah tim dengan nama Faith Squad atau pasukan iman gitu untuk melayani di tempat ini. Kami memiliki berbagai macam latar belakang Bapak Ibu, baik gereja asal maupun pekerjaan gitu. Nah, kalau dari gereja asal ada yang dari saya dengan istri dengan anak saya di situ. Kami dari GBS Kepunton. Kemudian pemain keyboard, pemain drum dari Gereja Isa Al-Masih Air Hidup Ngoresan itu belakang UNS. Kemudian banyak nih gerejanya macam-macam Bapak Ibu. Itu yang main gitar itu Pastor David, dia dari GUP, Gereja Utusan Pantekosta di daerah Bolon Kartasura. Kemudian ada sing dhisik iki Bapak Ibu. Oke, soalnya. Ke yang ini dulu, Pak Gargan, ini teman SMP saya, udah lama enggak ketemu di pelayanan. Nah, beliau dari GKI Sangkrah. Kemudian tadi singer yang cowok masih SMA Bapak Ibu. Dia dari Kalam Kudus. Kemudian singer yang tengah yang dari tinggi tiba-tiba ke rendah gitu Bapak Ibu. Yang di tengah tadi itu dari JKI Pondok Daud. Kemudian tadi yang paling pojok itu yang paling jauh karena dia dari GKI Masaran, Seragen. Cuman kebetulan kerja di Karanganyar juga. Nah, masih ada tim kami yang pegang kamera dengan papahnya diantar, nah gitu. Masih SMA, dia dari Gereja Pengharapan Allah. Nah, kami dari berbagai latar belakang, ada yang konsultan, ada yang majelis gereja, ada yang hamba Tuhan, ada yang kami berdua dosen, ada macam-macam, ada yang masih SMA tadi. Kami ketemu di satu titik. Ketika awal pandemi, banyak orang nanya gitu, Pak Kris, ini apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Nah akhirnya dari situ saya bergumul, saya menemukan satu hal bahwa kayaknya ini Tuhan punya maksud gitu loh. Dan apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan muncul dan saya baca ada di Lukas 18 ayat 8. Itu kita sering kali dengar ayatnya mengatakan, adakah iman di bumi ini? Jadi lewat pandemi, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang omong untuk umat Tuhan, masih ada enggak sih imanmu? Ini kondisi morat marit, masih enggak ada imanmu? Gitu. Nah kami ketemu dengan titik itu, gereja kami macam-macam, tapi kami percaya iman kami ada di satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan itu juga yang membawa kami di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua, yang saya yakin Bapak Ibu pun imannya kepada Kristus Yesus. Amin. Nah, itu yang mempertemukan kita hari ini. Nah, dengan itu kami mulai melayani, kami mulai keliling di beberapa gereja, Tuhan lengkapi juga dengan beberapa lagu pujian. Nanti kami ngajarin satu lagu gitu ya. Bukan konser Bapak Ibu, jadi nanti tahu lagunya, nyanyi bareng dengan kita gitu ya. Satu lagu aja malam ini gitu. Besok kita akan kenalin lagu yang berbeda lagi. Terus besoknya lagi, enggak, kan cuma Sabtu Minggu Bapak Ibu. Nah, jadi kita kenalin. Nah, saya dengan, kalau saya manggil gembala Anda Mas Erik gitu ya, Mbak Rina, ini sudah bukan orang asing, kami sudah seperti keluarga, seperti kakak, beliau kakak rohani saya, juga kami ketemu di Inteos gitu. Banyak hal yang bersyukur Anda punya Bapak Gembala seperti beliau, Ibu Gembala seperti beliau. Saya ngalami kebaikan beliau dulu, ketika sekolah saya enggak mudeng dijelasin. Ketika saya susah dicedain Mbak Rina gitu, ngopo susah gitu. Ketika saya luwe gitu, dicedain juga, kowe ketok luwe, podo gitu. Nah Bapak Ibu, ora dijajakne wong ning asrama podo-podo rekoso. Nah, tapi dari pengalaman-pengalaman ini maka itu berdampak sampai hari ini. Terima kasih kami sudah diperkenankan hadir di sini melayani tempat ini. Untuk jemaat terima kasih juga. Selesai khotbah saya. Hanya sampai ucapan terima. Maaf Bapak Ibu, saya nanti kalau Anda mengikuti apa yang saya sampaikan jangan kaget kalau banyak kacaunya ya Bapak Ibu. Kacau baik segi bahasa, meskipun saya tampaknya seperti orang Jawa, tapi saya tidak mudeng bahasa Jawa.
Jadi maaf nanti kalau bahasa Jawanya kasar gitu. Nah, kacau juga, kadang saya banyak guyonnya gitu. Nah, tapi percayalah apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, dipercaya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bahwa ketika kami melayani, ketika kami berkeliling di berbagai tempat, ketika Tuhan izinkan kami mengarang beberapa lagu, kami ketemu, kami semakin diyakinkan bahwa yang namanya iman kepada Kristus itu adalah sesuatu yang penting. Amin. Iman kepada Kristus itu bukan hal yang remeh-temeh. Iman kepada Yesus Kristus itu sesuatu yang akan berguna bagi masa depan kita. Nah, karena itu kami pakai nama Faith Squad gitu, pasukan iman. Kami mau berbagi tentang iman. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1, Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ketika kita mau mempelajari tentang iman, Alkitab banyak menyodorkan tentang hal itu. Tetapi kadangkala tidak serta-merta langsung ketemu kata iman. Nah, yang kita pelajari ini, Yakobus pasal 1, nanti kita akan ketemu kata iman. Tapi sebaiknya, mari kita sedikit lebih smart. Sedikit lebih pinter gitu Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita coba belajar lebih mendalam. Nah, apa yang Yakobus 1 ayat 2 ini ceritakan, apa yang Yakobus 1 ayat 2 ini sampaikan, kalau Anda baca di situ, Yakobus pasal 1 ayat 2, di situ dikatakan, anggaplah, sebentar Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Si penulis kitab ini, si Yakobus, ketika dia menulis kitab ini, dikatakan di sana di ayat 1, diberikan kepada 12 suku perantauan. Maksudnya apa? 12 suku Israel, orang-orang Yahudi yang sedang mereka merantau. Entah karena penganiayaan, entah karena mereka sedang keluar dari tanahnya, ada banyak alasan mereka merantau. Dan surat ini diberikan kepada mereka. Di surat ini dikatakan bahwa jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi istilahnya si penulis kitab ini menyadari bahwa orang-orang Israel di perantauan, orang-orang Israel yang sedang ada dalam tekanan, mereka bisa saja jatuh dalam pencobaan. Dan ketika mereka ada di situasi seperti itu, ini bukan situasi yang mudah Bapak Ibu. Sudah jauh dari tempat tinggalnya, ngedepi masalah. Waktu saya jadi misionaris di Papua, saya pernah diutus GBS ke Punton untuk jadi misionaris di sana. Saya ditempatkan di pedalaman. Saya ditempatkan di pedalaman Wamena. Itu sendiri, saya tidak ditemenin siapa-siapa. Itu pertama kali saya keluar cukup jauh, dan saya sendiri. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Dari sisi budaya aja sudah berat. Saya ketemu dengan orang-orang pada kenyataannya yang mereka belum berpakaian. Itu sudah masalah buat saya. Sudah gitu, saya ketemu dengan sedemikian banyak bahasa. Bahkan situasi sulit ketika saya ketemu dengan orang diajak ngobrol, saya enggak tahu. Nah, suatu saat saya diajak ngobrol sama seseorang. Saya dibawa keluar dari rumah misi, jalan ke sebuah tanah lapang. Di situ dia cerita panjang lebar. Karena saya merasa saya pendatang baru-baru, ya tak rungok nih, kan gitu. Pendatang yang baik ngerungok nih. Tapi kan saya enggak ngerti yang diomong nih apa Bapak Ibu. Dia ngecipris panjang lebar, tak rungok nih Bapak Ibu. Tak dengerin 10 menit, 15 menit, setengah jam, orang rampung-rampung. Tapi orang baik kan, tak rungok nih terus. Sampai akhirnya 2 jam. Tanpa saya ngerti, sing diomongnya apa. Begitu saya selesai, orang itu pergi, saya masuk ke rumah. Di situ ada pembantu yang memang tugasnya membantu saya. Orang situ tanya sama saya, Bapak tahu apa yang dia bilang? Enggak. Terus dia tanya, Bapak tahu siapa dia? Enggak. Dia ketawa. Saya tanya, kenapa kamu ketawa? Dia bilang, Bapak orangnya sabar sekali. Emang kenapa? Karena itu tadi orang gila Bapak.
2 jam ngrungokne wong edan ngomong. Yen dipikir-pikir, sing edan dhek apa aku? Kan gitu Bapak Ibu. Loh, Bapak Ibu ketawa, tapi hari ini bagi saya sukacita. Kenapa? Eneng wong saya ngrungokne wong edan. Edan saya. Bener kan? Nah, mesti gitu, lu edan ki Pak Kris. Hari ini saya khotbah dirungokne wong. Sapa sing luwih edan? Saya ulang Bapak Ibu. Saya ngrungokne wong edan. Luwih edan sapa? Saya kan. Hari ini saya khotbah dirungokne wong Karanganyar. Berarti sing edan, sing luwih edan? Nah, jawaban dhewe. Nah, Bapak Ibu, karo mikir ki kurang ajar. Lagi teko pisan wis ngedan-ngedane. Nah, maksud saya apa? Ini situasi sulit kan Bapak Ibu? Nah, di situasi sulit seperti inilah, seperti kondisi budaya, tekanan, macam-macam, orang Israel berada. Dan surat ini diberikan. Kamu jatuh dalam berbagai pencobaan ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Nah, sekarang kita coba teliti, apa sih maksud pencobaan menurut versinya Yakobus ini? Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 13, oke, kita akan cek. Jadi kan menurut dia apa pencobaan, kan gitu Bapak Ibu. Supaya kita juga ngerti, versinya dia ini, gitu. Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi menurut Yakobus, pencobaan itu apa? Sederhananya Bapak Ibu, gampangannya, pencobaan itu kesalahan manusia. Nangkep ya yang saya maksud? Jadi menurut Yakobus, ketika kita ini jatuh dalam pencobaan, kita ini sedang mengalami masalah gara-gara kita sendiri. Bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sinetron gitu kan ada tuh. Atau misalnya hari-hari ini banyak orang ketangkep ya gara-gara trading macam-macam gitu. Terus dia bilang, doakan saya Bapak Ibu, saya sedang mengalami pencobaan dari Allah gitu. Oh enggak. Alkitab ngajarin pencobaan itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan itu sifatnya jahat gitu. Sesuatu yang menghancurkan, ending-endingnya maut. Nah sekarang mari kita pikir, kalau kita bilang, pencobaan dari Allah loh, tunggu dulu. Apakah Allah pengennya kita ngalami maut? Kan enggak. Bukankah Allah kita Allah yang baik? Kalau Allah kita adalah Allah yang baik, apa yang dia lakukan pasti baik. Dan hasilnya pun pasti baik. Meskipun itu menurut Allah kita. Tetapi kita nggak bisa bilang loh, aku ngalami pencobaan loh. Kenapa? Wah Tuhan nih. Loh, ora iso Bapak Ibu. Pencobaan itu karena apa? Keinginan manusia. Karena masalah pada diri manusia. Dan pencobaan itu ada 2 macam akhirnya. Kalau itu kesalahan manusia, ada yang kesalahan manusia langsung dan tidak langsung. Contohnya, yang saya maksud dengan gara-gara kesalahan manusia langsung itu maksudnya ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya yang sekolah nyontek, konangan gurune. Nah itu pencobaan yang dialami langsung. Dia yang ngelakuin, dia yang nanggung akibatnya. Tapi ada pencobaan yang tidak langsung. Pencobaan tidak langsung itu dialami oleh orang-orang Israel di perantauan, yaitu apa? Ketika orang-orang non-Israel ingin menunjukkan identitas mereka, ingin menjajah, akhirnya Israel kena imbasnya. Gara-gara apa? Keinginan para orang-orang yang ingin berkuasa. Kita sekarang ngalami juga yang tidak langsung loh Bapak Ibu, pencobaan gara-gara kesalahan manusia yang tidak langsung. Contohnya apa? Masalah minyak goreng. Kan sekarang kasusnya minyak goreng sulit kan? Apa kita terus bilang, Tuhan kau menghendaki minyak goreng hilang? Tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Minyak goreng hilang gara-gara siapa? Kalau pemerintah bilang salah satunya adalah gara-gara orang-orang yang
menimbun. Jadi kita ini ngalami sengsara, ngalami satu pencobaan, gara-gara apa? Bukan karena kita, karena orang lain. Secara tidak langsung kita jadi ngalami. Akhirnya kita juga bingung. Meh goreng ra iso, ningin serba direbus ya ora cocok. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau siomay mbok goreng iso, ora neng minyak siomay rebus iso. Gedang jek iso, gedang godhog. Tempe, mosok tempe rebus. Kan enggak cocok Bapak Ibu. Salah kita? Enggak, wong kita yang nyari minyak goreng, kita nimbun. Enggak. Nah, itulah yang dibilang pencobaan gara-gara apa? Kesalahan manusia, yang lain yang secara tidak langsung juga kena ke kita. Orang Israel waktu itu ngalami dua-duanya. Gara-gara kesalahan mereka ketika mereka imannya juga enggak kuat, juga karena apa? Orang-orang yang pengen berkuasa atas mereka. Akhirnya hidup mereka berat. Nah, ini yang terjadi di kitab Yakobus yang disampaikan. Jadi sederhananya Bapak Ibu, Yakobus sedang menunjukkan yang namanya pencobaan itu adalah gara-gara manusia. So simple, sangat sederhana. Gara-gara manusia. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Kenapa? Itu akhirnya jadi kecenderungan manusia. Senangnya ya berbuat salah kan gitu. Manusia jadi karena suka berbuat salah, manusia suka melakukan kejahatan, manusia punya kelemahan seperti itu, salah langkah, berdosa mengakibatkan orang mengalami pencobaan, dirinya mengalami pencobaan, dan apa yang terjadi? Kita lihat dunia kita sekarang, gara-gara manusia yang tidak benar ini, maka dunia kita sedikit-sedikit berpikir negatif. Kan serba jelek Bapak Ibu. Enggak cuma itu, dunia kita jadi kehidupannya jadi tambah tidak jelas. Kalau kita mau jujur, dunia kita ini makin lama makin tidak jelas. Nilai-nilainya makin lama makin nggak bener gitu loh. Mau contoh, tak kasih contoh. Kemarin siapa yang lihat balapan Mandalika di TV? Kan sempat hujan deras tuh. Nah waktu hujan deras, kan tidak bisa balapan. Mulai bingung. Akhirnya yang datang siapa? Pawang hujan. Ayo, ngerti ya? Nah, hebatnya pawang hujannya jadi terkenal. Nah ini kan sebenarnya kalau mau jujur pawang hujan ini kan dukun kan? Simple gitu loh. Simple. Di dunia modern, balapan kan motornya keren gitu loh. Biayanya gede. Kok yo eneng dukune? Kan bingung toh Bapak Ibu? Itu terjadi di Indonesia kan? Dan lebih gila lagi, dunia lain, negara-negara lain itu kaget. Loh kok ada ya? Malah ada yang bilang, kalau enggak salah presidennya MotoGP itu malah bilang, baru kali ini loh ketemu ngusir udan nganggo cara ngono gitu. Nah, gilanya di berita enggak dibilang dukun, enggak loh Bapak Ibu. Pawang hujan, ada yang lebih keren lagi. Cari nanti di internet atau di yang viral. Istilah dukun pawang hujan diganti. Diganti apa? Teknologi berbasis kearifan lokal. Keren kan? Padahal kui dukun. Isa menghentikan hujan katanya. Dunia kita nilainya jadi morat-marit kan? Kita sendiri berhadapan dengan situasi yang seperti itu loh Bapak Ibu. Coba Anda bilang ke teman-teman Anda yang belum bertobat terus mereka cerita, "Kowe pengen mari moroneng dukun kui." Terus Anda sebagai orang percaya bilang, enggak boleh dukun-dukunan." Loh, Anda sedang berhadapan dengan dunia modern pun ternyata dibawa ke dukun pawang hujan. Dengan istilah tadi. Dengan istilah teknologi berbasis kearifan lokal. Nah kan pikirnya teknologi. Loh, kalau bicara masalah sedikit nyimpang Bapak Ibu, masalah hujan, menghentikan hujan. Sebenarnya dari kecil Bapak Ibu yang tinggal di daerah mesti wis tahu krungu. Dari mbah-mbah kita yang sudah sepuh. Koyen pengen udane mandek, gampang. Rasanya lo dukun. Carane piye? Ayo, ada ndak yang tahu? Nah, ini mesti jane wis ngerti, ning meneng sungkan ning gereja gitu. Ning kalau mau jujur ada, katanya loh ya Bapak Ibu. Katanya kita ambil celana dalam, katanya gitu. Terus diuncalin ning gedeng.
Cing. Ngudane mandek. Itu anak kecil teko ono sing ning ya di kampung-kampung, kadang diajari mbae ngono. Nah, yang ini entah bener entah enggak ya, tapi intermezzo. Ada anak kecil meh dolanan mbek kanca-kancane, udan terus. Nang arep lawang bingung, mbae nyedak. Le, ngopo kok susah? Udan, Mbah. Aku meh dolan mbek kanca-kanca, eneng carane le. Piye Mbah carane? Gampang. Dibisiki. Seperti yang saya bilang tadi. Kowe njiko katok jero, uncalno dhuwur gendeng. Udane mandek. Tenane, Mbah? Heeh. Tenan, Mbah, mandek. Heeh le. Kowe bar kuwi iso dolanan mbek kanca-kanca. Tenan. Lari masuk kamar. Jiko katok jero, mlayu. Uncalne dhuwur. Dinteni 5 menit ora mandek udane. 10 menit ora mandek udane. Jujuk malah brus. Ra trimo. Mlayu ning mbahe. Mbah, kowe ngapusi putumu, Mbah. Lho kok iso? Omonge yen diuncalne dhuwur, udane mandek, Mbah. Iki kok malah deres. Mbah omong, ora iso le, kuwi bener. Ora, Mbah. Tidak berapa lama, sak jam kemudian udane mandek. Ning bocah wis ora iso dolanan. Mbae kepikiran. Jiko ondo. Cek. Munggah. Ngingo. Eneng katok jerone putune. Dijiko. Gawa miduk. Putune celuk. Le, Rene. Ngopo Mbah? Meh ngapusi aku neh. Ora. Meh tak klarifikasi. Lho kok iso Mbah? Iki katok jero sing mbok uncalne iki katok jerone sapa? Ngonanku no Mbah. Kowe ngerti kenapa udane ra mandek tambah deres? Loh, kan mau kok men katok jero sing diuncalne? Sik to. Katok jero sing mbok uncalne iki bolong-bolong le. Udane ora mandek tambah deres. Bapak Ibu, apa maksud saya? Kadang yen pokil yo keh carane ya Bapak Ibu. Tetap pembenaran. Maksud saya apa? Kita sedang dihancurkan, kita sedang dicampur adukkan dengan nilai-nilai dunia yang tidak jelas. Itu bagian dari pencobaan hidup Bapak Ibu. Dan ini tidak mudah. Kita menghadapi hal-hal seperti ini tidak mudah. Kehidupan makin lama tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya memang manusia berdosa. Faktanya apa? Faktanya semakin terjadi ketidakpastian. Faktanya apa? Faktanya di tengah-tengah hidup kita, Yakobus bilang, jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, kalau di dalam gereja mungkin kita bisa berpikir positif. Tapi begitu kita keluar, maka yang kita sedang hadapi berbagai situasi yang disebut bagian dari pencobaan. Inilah hidup kita Bapak Ibu. Inilah kenyataan yang kita alami. Kita tidak tahu pencobaannya gede apa kecil. Tapi di sekeliling kita ada hal itu. Kenapa? Karena pencobaan tadi menurut Yakobus gara-gara manusia jahat. Di sekeliling kita banyak manusia jahat. Bahkan Paulus pernah bilang bahwa aku pengennya berbuat baik, tapi yang muncul yang jahat. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia berbuat jahat. Dan inilah yang terjadi di lingkungan kita. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa ngerti? Bahwa pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus adalah karena kesalahan manusia, karena kejahatan manusia. Dan kita hari ini seperti 12 suku di perantauan, kita juga sama. Kita keluar dari gereja ini, kita keluar habis ibadah, jangan kaget. Di sekeliling kita ada orang-orang yang punya niat jahat, mungkin tidak ketok. Nah, sekarang saya tunjukkan sesuatu yang unik. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2. Apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 2 tadi, kita balik ke situ. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tadi kita ngerti, pencobaan itu bukan sesuatu yang mudah. Pencobaan itu sesuatu yang berat. Dan itu gara-gara manusia, entah diri kita, entah orang lain. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu jatuh dalam pencobaan, berbahagia. Aneh kan Bapak Ibu? Ini seperti, contoh, di sini banyak yang muda. Yang jangan pedot. Cerita mbek koncone, aku pedot iki. Koncone ngomong, bagus. Penak ra Bapak Ibu? Anda sedang kesusahan. Nih kayak sinetron hari ini ya. Datang
ngomong sama temennya, aduh susah. Loh kenapa? Gara-gara pelakor. Terus bojoku digondol pelakor. Terus temannya nanggepinnya gimana? Keren. Nah, Bapak Ibu, enak enggak gitu? Saya sedang mengajak Anda berpikir, Yakobus bilang, kita ini jatuh dalam berbagai pencobaan loh. Tapi berbahagia loh. Ini orang Jawa bilang, apa tomon gini nih? Kok ya ada? Jatuh dalam pencobaan gara-gara kesalahan manusia, gara-gara manusia yang punya kecenderungan berbuat dosa, gara-gara mungkin diri kita salah langkah, mungkin orang lain yang melakukan kejahatan, kita jatuh dalam pencobaan dan Yakobus bilang, berbahagia. Saya enggak tahu Anda bisa nangkep apa yang saya maksud enggak? Rasanya kok aneh, kalau saya baca kok aneh. Anakku loroi, anakku kena Omikron. Wah keren loh. Penyakitnya jenenge keren. Ora loro ati tadi wong tua. Hari ini banyak kan penyakitnya. Delta, Omikron. Terus ada son of Omikron, anaknya Omikron. Nanti mungkin ada buyutnya Omikron, putune Omikron. Ngerine yen kuwi kabeh reuni. Wah, ngeri. Omikron macam-macam dan hari ini sudah terdengar di Israel dibilang ada satu varian baru namanya Delta Omikron. Lapor, aku kena iwak. Keren loh loromu. Itu sama kayak ini. Jatuh dalam pencobaan, berbahagia. Loh, kok bisa? Sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang aneh. Bahkan kalau kita teliti bahasa aslinya, kata berbahagia itu bisa disamakan dengan apa? Diberkati. Jadi Yakobus bilang, kalau kamu jatuh dalam pencobaan, kamu itu orang yang diberkati. Abot loh, diberkati. Susah loh, diberkati. Kok bisa Bapak Ibu? Mari kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 3. Yakobus pasal 1 ayat 3 bilangnya gimana? Yakobus 1 ayat 3 dia bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sesuatu yang aneh ketika kita jatuh dalam pencobaan dan dibilang berbahagia, dibilang diberkati. Padahal pencobaan itu merupakan satu proses manusiawi. Gara-gara apa? Manusia jahat. Manusia pengennya berbuat yang buruk. Maka akhirnya jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, kenapa bisa dibilang itu sesuatu yang berbahagia? Kalau kita lihat ketika ada pencobaan, muncullah nanti ujian. Jadi berubah jadi kata ujian. Coba Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekarang saya sedikit membuat Anda pusing, tapi mari kita ikuti pelan-pelan ya Bapak Ibu. Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 2 tadi muncul katanya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata yang muncul di sana pencobaan. Tapi coba lihat ayat 3. Dia sudah tidak pakai lagi kata pencobaan. Tetapi dia pakai kata apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian. Jadi tadi dibilang kamu jatuh dalam pencobaan berbahagia. Tapi kata pencobaan tiba-tiba digantikan di ayat 3 dengan kata ujian. Apa maksudnya? Bapak Ibu, maksudnya seperti ini. Ketika kita ngalami pencobaan, kan dari kesalahan manusia, dari manusia yang jahat. Kita bisa kok dari pencobaan kita rubah menjadi ujian. Itu bisa. Dan di saat itu ayat tadi, ayat 2 dilanjut ayat 3, ayat 4 dengan kata lain, kata berbahagia itu bisa terjadi, kita diberkati, bisa terjadi ketika kita ngalami cobaan, tetapi cobaan itu berubah menjadi ujian. Nangkep Bapak Ibu yang saya maksud? Kita bisa dibilang, kamu jatuh dalam pencobaan berbahagia. Bukan maksudnya mandek di pencobaan berbahagia. Enggak. Tapi itu ayatnya lanjut. Jadi kalau kita ngalami pencobaan, kita bisa berbahagia, kita bisa disebut diberkati kalau pencobaan itu menjadi ujian. Lah yang tetap pencobaan, ciloko Bapak Ibu. Kenapa? Karena pencobaan hasilnya maut. Kalau ujian hasilnya upah.
Jadi kalau Anda pengen hari ini, hidupku berat, penuh cobaan, berbahagia. Carane piye? Carane ubah cobaan yang kamu alami menjadi ujian. Caranya gimana? Bapak Ibu, caranya sederhana. Waktu kita ngalami pencobaan itu karena manusia. Saya pakai istilah yang sederhana. Jadi pencobaan itu merupakan proses manusiawi. Manusia memang senangnya berbuat jahat. Manusia memang pengennya berbuat berdosa. Maka manusiawi banget buat manusia ketika dia jatuh dalam pencobaan. Tetapi ketika kita ngalami pencobaan yang proses manusiawi itu, mari kita melangkah jadi ujian. Lah ujian itu hasilnya upah di surga. Kalau gitu ujian yang kita alami, saya bisa pakai istilah, ini bukan lagi proses manusiawi pencobaan, tapi ujian merupakan proses ilahi. Jadi kalau Anda mau, ketika Anda dalam kondisi penuh cobaan, Anda merasa ada orang tidak suka sama saya, ada orang nyilakane saya, atau saya salah langkah, Anda dalam pencobaan, dalam proses manusiawi, kalau Anda mau dibilang berbahagia atau diberkati, proses manusiawi itu ubahlah menjadi proses ilahi. Banyak orang percaya ketika mengalami pencobaan, berhenti pada proses manusiawi. Susah, berat, hasilnya maut. Tapi kalau dia mau, Tuhan, ini proses manusiawi yang berat. Aku pengen disebut berbahagia seperti Yakobus. Melangkah menuju apa? Pencobaan yang proses manusiawi, ubahlah menjadi proses ilahi. Kenapa seperti itu? Karena proses ilahi itu ada Tuhan yang berkarya di sana. Karena proses ilahi itu ada tujuan Tuhan buat kita. Karena di dalam proses ilahi, Yakobus 1 ayat 17 bilang apa? Penuh kebaikan dan anugerah. Jadi kalau kita ngalami masa-masa sulit, kita ngalami pencobaan yang buat kita berat, kita berdiri di titik itu, kalau Anda terus di situ, proses manusiawi, ya. Karena kesalahan manusia, ya. Hasilnya maut. Tapi kalau Anda mau melangkah, Tuhan, proses manusiawi yang sulit ini, aku mau Tuhan, jadi proses ilahi, jadi ujian. Maka Anda akan disebut berbahagia dan diberkati. Nah sekarang pertanyaannya, lah terus ngubahi piye coba? Dari proses duniawi, manusiawi, jadi proses ilahi. Gampang Bapak Ibu. Caranya, tadi kan karena kesalahan manusia. Caranya yang pertama jelas, masuklah dalam pertobatan. Kalau saya yang salah, maka saya merasa dicobai. Contoh, saya maling pitik, aku dipenjara. Ini salahku. Saya ada di proses manusiawi. Kalau saya pengen disebut berbahagia, saya tinggal datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni aku ya, aku salah langkah. Firman Tuhan bilang, Dia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni. Saat itu kita sedang melangkah pada proses ilahi. Simpel kan? Sederhana toh? Ketika Anda dalam kesulitan karena kesalahan Anda, gampang. Datang aja sama Tuhan, jerit sama Tuhan, tinggal bilang, Tuhan ampuni ya. Di saat itu Anda sedang masuk dalam proses ilahi. Itu cara pertama. Cara kedua, ketika yang salah bukan saya, gimana Pak Kris? Yang salah orang lain. Masa aku mendoakan orang lain, Tuhan ampuni, bisa sih. Tapi kalau Anda mau tahu, ketika orang lain yang melakukan pencobaan dalam diri kita, sehingga kita ada dalam situasi sulit, proses manusiawi itu bisa Anda rubah menjadi proses ilahi dengan cara apa? Anda tinggal teriak sama Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Dan ketika kita teriak seperti itu, nyerah aja sama Tuhan. Nyerah aja sama Tuhan. Bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang peduli dengan kita? Bukankah Tuhan kita itu pencipta kita? Kalau Dia pencipta kita, maka Dia punya tujuan atas hidup kita. Kalau hari ini gara-gara orang lain Anda sampai enggak punya tujuan hidup, oh bunuh diri wes. Kalau hari ini gara-gara orang lain sampai Anda putus asa, Anda merasa proses manusiawinya sulit Tuhan, datang aja sama Tuhan. Dan Anda tinggal bilang, Tuhan,
Tolong. Atau kalau nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saya sambil ngepas nih di foto Bapak Ibu. Nah wis. Maksud saya apa? Wah ini dirungokne tenanan terus cengengesan. Yo memang gini, kalau dengerin firman Tuhan tegang terus kan ya enggak enak tuh. Nah Bapak Ibu maksud saya apa? Saya sedang membawa Anda kepada satu kenyataan. Kita bisa kok ngalami proses manusiawi. Iya, namanya manusia. Benar Bapak Ibu. Kita bisa ngalami pencobaan. Iya, Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Loh kan berarti ngalami. Orang Kristen bisa enggak? Bisa. Orang percaya, aku sudah ikut Tuhan Yesus sejak lahir loh. Maksudnya di kandungan ibuku sudah Kristen, aku lahir, orang nangis langsung bengok, haleluya. Yuk tetap bisa mengalami pencobaan Bapak Ibu. Kadang kita kan enggak ngerti toh, bayi bengok, bayi nangis ki artinya apa. Jangan salah Bapak Ibu, teknologi sekarang sudah ada kamus khusus untuk nerjemahin bahasa bayi. Elektronik, nanti misalnya, oe, direkam. Terus dibuka, oh luwe artinya gitu. Oe, direkam nih, dibuka nih, oh luwe meneh gitu. Oe, dibuka meneh, luwe. Oh iya gitu ya, yuk. Di sini gue luwe tok gitu. Nah, bisa, jangankan bayi, sekarang sudah ada alat lagi. Buat apa? Kucing Bapak Ibu. Jadi kucing ngeong itu langsung direkam, dicek ketahuan. Iki yo luwe gitu. Begitu ngeong gitu, direkam nih luwe gitu. Sampai bingung, iki sing bengok anaknya apa kucingnya gitu. Kabeh serba luwe. Nah, tapi itu sudah ada Bapak Ibu. Ini kenyataannya, lah kita bisa kok, kita bisa ada di situasi sulit, iya. Kita bisa ada di situasi yang berat, iya. Aku Kristen loh, iso. Saya ini sudah ikut Tuhan lama loh, iso. Mbahku pendeta, saya ya. Bukan yang lain. Engkong saya pendeta. Nenek saya pendeta, om saya, tante saya pendeta, kakak sepupu saya pendeta, mami saya pelayanan, habis-habisan, kadang dilokne lurai GBS Kepunton, yo ben, lurai yo ben, camat yo ben, boh. Kami pelayanan, saya ya hamba Tuhan. Tapi saya bisa enggak mengalami pencobaan? Lu bisa. Hamba Tuhan juga manusia. Mau Kristen berapa lama bisa ngalami pencobaan. Kami pernah bangkrut, saya sama istri, kita pernah bangkrut. Pencobaan yang berat, pernah. Makan enggak bisa, pernah Bapak Ibu. Ngumpul nih receh, saya, anak saya sama istri ngumpulin receh. Golek neng laci, receh 500 kelompok nih, eneng kelompok nih. Begitu ngelompok, gue tukus, gue banteng, gue mangan. Loh, omongin wong Kristen. Ngalami pencobaan bisa Bapak Ibu. Itu manusiawi. Banyak orang berpikir, oh kalau orang Kristen, apalagi ayat itu, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Wah mesti segala sesuatunya baik. Jangan salah, saya tanya sekarang Anda. Oke ya, pencobaan-pencobaan dalam Korintus itu pakai istilah pencobaan-pencobaan manusiawi, bahasa aslinya. Saya tanya kepada Anda sekarang, manusia lapar manusiawi enggak Bapak Ibu? Ayo jawab no. Aku nganggo masker kok Mas ora neng suarane, ora peduli. Yo. Orang lapar manusiawi enggak? Manusiawi. Orang sakit manusiawi enggak? Manusiawi. Orang mati manusiawi enggak? Manusiawi. Sekarang saya pakai istilah gini. Orang Kristen lapar manusiawi enggak? Mulai mikir, wah iki. Orang Kristen sakit manusiawi enggak? Orang Kristen sakit bablas mati, manusiawi enggak? Saya sedang mengajak Anda berpikir bahwa inilah manusia. Mau Anda Kristen, mau Anda bukan Kristen, ngalami masalah, ngalami pencobaan, itu manusiawi. Bagi saya, dan menurut firman Tuhan, aneh kalau orang percaya sampai tidak pernah mengalami pencobaan. Entah karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain. Aneh. Itu makhluk luar angkasa Bapak Ibu. Tapi permasalahannya Alkitab menyodorkan ketika kita mengalami pencobaan itu manusiawi. Hasilnya apa? Maut loh, berat loh hidupnya. Alkitab menyodorkan kalau kamu terus di titik itu hancur. Lah terus piye? Melangkahlah dari proses manusiawi pencobaan. Melangkahlah
menjadi proses ilahi, ujian. Caranya gimana? Kalau itu kesalahan karena diri Anda tinggal datang sama Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Anda minta ampun, diampuni. Anda masuk dalam proses ilahi, ujian. Kalau Anda gara-gara orang lain yang ngelakuin tidak benar sama Anda tinggal datang sama Tuhan dan Anda tinggal angkat tangan Anda tinggal berseru, Tuhan tolong saya, maka di saat itu Anda sedang merubah proses manusiawi, cobaan tadi, menjadi proses ilahi, ujian. Itu yang saya sampaikan bagi Anda saat ini Bapak Ibu. Udah ya, kesuwen nih, khotbahnya kesuwen Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dikit lagi, kira-kira rong jam meneh. Bapak Ibu, enggak. Jadi, nah itu tadi dibilang apa? Berbahagia, bersukacita. Kalau Anda bisa merubah proses manusiawi Anda menjadi proses ilahi dengan campur tangan Tuhan, itu berbahagia. Tak ajari satu lagu ya Bapak Ibu. Tolong dong. Lagu ini saya karang enggak karena ini Bapak Ibu. Enggak karena ini. Waktu saya nyiapin khotbah ini, lagunya kok cocok ya gitu. Lah tak tahu nih. Lagu ini kita karang udah agak lama Bapak Ibu. Jadi mulai bulan Oktober tahun kemarin kami sudah banyak latihan lagu-lagu kami. Ini lagunya tentang sukacita Bapak Ibu. Dengerin aja ya. Jadi anggap aja iki koyo nonton konser. Rapopo Bapak Ibu. Rungokno dulu, lihat kata-katanya, ikuti pelan-pelan gitu, nanti terus kita nyanyi bareng. Oke ya. Lagunya gampang. Karena lagu-lagu kami desain memang untuk jemaat. Bukan untuk konser macam-macam. Silakan. Silakan. Kehidupan ku hadapi dengan sukacita. Gelombang kehidupan aku terjang dengan sukacita. Musim kehidupan ku nikmati dengan sukacita. Sukacitaku takkan labu, sukacitaku takkan lekang, sukacitaku dari Yesus Tuhan. Sukacitaku takkan luntur, sukacitaku takkan lenyap, sukacitaku karena Yesus Tuhan. Badai kehidupan ku hadapi dengan sukacita. Gelombang kehidupan ku terjang dengan sukacita. Musim kehidupan ku nikmati dengan sukacita. Sukacitaku takkan labu, sukacitaku takkan lekang, sukacitaku dari Yesus Tuhan. Sukacitaku takkan luntur, sukacitaku takkan lenyap, sukacitaku karena Yesus Tuhan. Sukacitaku takkan labu, sukacitaku takkan lekang, sukacitaku dari Yesus Tuhan. Sukacitaku takkan luntur, sukacitaku
Sukacitaku takkan lenyap, sukacitaku karena Yesus Tuhan. Sukacitaku karena Yesus Tuhan. Sukacitaku karena Yesus Tuhan. Jadi kata-katanya tadi ada yang hilang, badai kehidupan. Badai kehidupan itu ku terjang dengan sukacita. Kemudian ada gelombang kehidupan. Kemudian ada musim kehidupan. Nah itu semua memang tidak menentu Bapak Ibu. Itu semua serba tidak hari ini sulit untuk kita pahami. Dan itu juga yang kadang menjadi pencobaan kita. Tapi ketika kita mau menjadikan itu, rela, Tuhan jadikan ini, cobaan ini menjadi ujian dari proses manusiawi menjadi proses ilahi, maka dikatakan apa? Sukacita di sana. Sukacita. Kenapa? Karena semua yang kita alami proses manusiawi, yang cobaan itu kita berhasil bawa menjadi proses ilahi. Nyanyiin sesok ya Bapak Ibu. Kesel. Saya cuma mau beritahukan kepada Anda semua. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami pencobaan. Entah itu karena kesalahan kita, entah itu karena kesalahan orang lain di sekitar kita. Mungkin hari ini hidup kita berat karena kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain. Saya pernah ngalami ketika kami ada gesekan di gereja, namanya pelayan biasalah ada masalah misalnya. Saya itu sampai benar-benar enggak bisa bangun Bapak Ibu. Iki Tuhan masalah abot banget Tuhan, iki piye? Habis kami pelayanan, saya pulang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tak ngeledak sedelok ya Tuhan, tak tidur, nanti sore aku bangun ke gereja. Waktu saya tidur, itu saya ngerasa Bapak Ibu, mau bangun enggak bisa. Karena saya merasa beban saya berat banget. Masalah saya berat banget. Itu bukan kesalahan kami. Itu kesalahan orang lain. Mereka fitnah saya. Rasanya bangun itu enggak bisa. Saya tidur, aduh Tuhan metangi reiso. Akhirnya yang saya rasakan, Tuhan kayak bilang, udah tidur aja dulu. Nanti kamu bangun. Berusaha bangun, berangkat ke gereja. Nanti ada jawabanku di sana. Sebelum saya terima itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku kin duwe masalah, seberat ini kok marane meh tangi we ra iso Tuhan. Saya punya masalah seberat ini, mau bangun dari tempat tidur aja kok rasane abot, kayak ada yang menindih. Tuhan bilang, nanti kamu tidur aja dulu, nanti kamu bangun, berangkat ke gereja, terima jawabanku di sana, nanti hamba Tuhan yang akan menjawab. Akhirnya benar Bapak Ibu, waktunya ke gereja, saya bangun, saya berangkat ke gereja dengan kondisi letih, lesu, dan bebannya berat banget. Tapi saya paksa ke gereja. Kenapa? Karena saya merasa, iki mau Tuhan ngomong ada jawaban Tuhan di sana. Waktu saya datang, pendeta waktu itu dari Salatiga, Gideon Rusli, gitu. Waktu dia berkhotbah, dia bilang gini, Bapak Ibu Saudara semua, pernah Anda ngalami, ketika Anda punya masalah yang berat, mau bangun dari tempat tidur aja enggak bisa. Dalam hati saya, loh Tuhan kui mau omonganku loh Tuhan. Gitu. Siang itu saya tidur, punya masalah, mau bangun enggak bisa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan masalahku abot oh Tuhan, sampai metangi dari tempat tidur aja kok enggak bisa. Saya datang ke gereja, duduk dengerin firman, pendetanya membuka dengan kalimat itu. Pernahkah saudara ngalami, punya masalah, mau bangun dari tempat tidur aja, enggak bisa, itu tandanya meh rampung. Tenang aja Bapak Ibu. Nah, jadi saya cuma mau sampaikan kepada kita semua. Kita bisa saja mengalami masalah, pencobaan manusiawi. Ya, pencobaan. Itu proses manusiawi Bapak Ibu. Tapi kalau Anda terus di titik itu, jangan heran, kehancuran demi kehancuran Anda akan alami. Tapi mari kita melangkah dari proses manusiawi, dari cobaan itu. Mari kita melangkah kemana? Biar itu jadi proses ilahi. Itu menjadi ujian bahasa Alkitabnya. Kenapa? Karena di sana ada upahnya nanti. Di sana ada ketekunan. Di sana ada buah yang matang. Nanti Anda baca.
Kalau kita bisa melangkah dari proses manusiawi, cobaan menjadi proses ilahi yang namanya ujian, maka akan ada hasil di sana. Caranya gimana? Gampang Bapak Ibu. Kalau itu kesalahan dirimu, diri kita yang bersalah, tinggal datang pada Tuhan minta ampun. Kalau itu karena kesalahan orang lain yang berdampak pada kita, Anda tinggal bilang, Tuhan tolong saya. Kenapa? Kenapa kita larinya pada Tuhan Yesus? Karena Alkitab mencatat, ketika kita lari pada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang punya tujuan ilahi buat kita. Dia adalah Tuhan yang di dalamnya ada kebaikan dan limpah dengan anugerah. Jangan pernah lari kepada yang lain. Larilah pada Tuhan. Dan saat itu, Anda akan mengalami yang namanya berbahagia. Anda akan mengalami disebut dengan diberkati. Dah ya Bapak Ibu, selesai beneran. Masih hirung terima? Si Dene. Nah kalau yang ini Bapak Ibu, ini curhat karena saya udah janji sama Ibu Gembala. Saya enggak mungkin melupakan. Kemarin dipeseni, nanti kalau pelayanan di gereja enggak boleh pakai jin. Saya nawar, Bu, aku tak nganggo jin ya. Kudune rento, nganggo jin Bu. Kenapa toh? Nah saya bilang, engkau tak ceritanya pas khotbah. Tapi hari ini saya paksa diri saya pakai celana bahan. Diri kita ya, teman-teman tak paksa, orang itu nganggo jin ya. Pakai celana bahan. Kenapa? Saya pernah ngalamin pencobaan Bapak Ibu. Pencobaannya apa? Suatu saat saya punya murid, karena kami ngelesi bahasa Inggris. Murid saya masih SMA, tapi sudah kedanan wong wedok. Ora cuma kedanan, dia dipedot sampai benar-benar stres. Dia harus minum obat penenang, kalau enggak minum gemeteran. Itu anak SMA, kelas 1 Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Anak-anak Anda dijaga ya, jangan sampai jadi playboy, playgirl. Karena kalau nanti anak Anda jadi playboy, jadi playgirl, hati-hati, putune engko playstore. Enggak Bapak Ibu, enggak. Enggak Bapak Ibu, enggak. Nah, ini pengalaman saya alami. Itu anak benar-benar stres, kayak orang gila. Saya mesti bimbing. Kadang saya ini sampai bingung, aku ki pendeta apa pelawak gitu. Kenapa? Saya ditelepon jam 10 malam, Pak Kris, si aku mat Pak, tolong datang. Saya datang ke sana Bapak Ibu. Begitu saya datang, saya cuma nemenin dia. Dia nangis, bengok-bengok, saya nemeni pok-pok gegere. Sak jam lerem aku mulai. Kadang begitu dia nangis, geru-geru, saya dipanggil, Pak Kris, iki anakku mat meneh. Saya datang, guru tak jak guyu tok. Makanya aku bingung, aku ki pendeta apa pelawak gitu. Begitu iso guyu, seger, aku mulai. Suatu ketika kejadian, jam 11 malam, nah ini kaitannya sama jin tadi Bu. Jam 11 malam saya ditelepon, Pak Kris, datang Pak Kris, iki anaknya kumat. Saya datang sampai gerbang itu saya sudah dengar suara, duer gitu. Tak pikir apa, mamahnya keluar langsung, Pak, masuk kamar Pak, masuk kamar. Di kamar itu saya bersama mamahnya, bersama papahnya, anak itu senden. Duduk di tempat tidur, senden tembok. Kumatnya udah nemen, kepalanya dijebles-jebles nih tembok. Duer gitu. Oh saya lihat itu hati saya habis Bapak Ibu. Duh, edane sampai koyok ngene gitu. Iki jek enom. Saya naik ke tempat tidur. Saya tahan itu kepala pakai tangan saya. Mandek, enggak. Jeblet nih, duer. Sampai saya mikir, iki sing jebol tembok, enggak sih, apa tanganku gitu. Tapi hamba Tuhan nurut, jeder. Itu udah jam 11 malam Bapak Ibu. Jeder. Dah, wis. Akhirnya tak rangkul. Saya bilang sama mama papanya, Cik, kok masuk kamar sana udah. Tak urus Anak itu tak temenin, tak rangkul Bapak Ibu. Waktu saya datang, saya pakai celana ini. Ya ini Bapak Ibu, celana bahan ini. Celana bahan ini. Dan waktu saya rangkul dia ubah macam-macam. Saya rodok ngadeg di tempat tidur. Dan waktu saya berdiri, terdengar bunyi keras, wak! Apa? Yo iki Bapak Ibu, sing tak nggo saiki. Begitu bunyi wek, saya udah, duh Tuhan, pencobaan apa lagi ini? Wong saya nglayani anak, saya punya hati loh Tuhan. Mosok di tengah-tengah saya nglayani, udah korban tangan, katokku ya dadi korban toh Tuhan. Tapi itu bunyi tuh wek gitu, udah ya wis.
Ya wis lah, akhirnya saya jadi kayak sinden, ngerti ya? Saya duduknya mepet-mepet gini. Tapi ya tetap melayani anak itu. Itu sampai jam 1 malam Bapak Ibu. Jadi saya di tempat tidur, saya melayani dia, saya rangkul dia nangis, saya ya nangis bareng. Bukan aku melu edan, enggak. Saya hati hamba Tuhan kan gitu, toh lihat orang nangis gak tega melu nangis gitu. Begitu dia ketawa aku melu guyu, ya wis mbah edan tenan ora apa-apa. Nah, jadi saya benar-benar temani dia Bapak Ibu. Dengan gaya sinden. Pakai ini tadi. Saya bilang, Tuhan tolong. Dan Tuhan jawab doa saya. Saat itu anak itu lega. Dan ngalami kebebasan. Saya doakan kebebasan. Saya turun dari tempat tidur. Mepet-mepet. Nah, karena suara wek pertama itu udah keras. Nah selesai. Saya bilang ke mamahnya, udah Ci, udah. Biar anaknya istirahat. Kita percayakan Tuhan yang layani. Hasilnya Bapak Ibu, sekarang anaknya sedang ada di Finlandia, pertukaran pelajar. Padahal waktu posisi dia seperti itu, dia dibawa ke profesor, dicek kepalanya, itu 80% otaknya rusak. Dan waktu dia kuliah, dia masuk ke BINUS Internasional, IT. Dan sekarang dia ada di Finlandia, jadi salah satu mahasiswa pertukaran. Dan yang lebih gila lagi, dia pernah berdebat dengan Ustadz. Dan dia menang. Otak yang 80% hancur, Tuhan pulihkan. Tapi jangan lupa, di balik itu ada pencobaan. Pakai celana ini. Selesai, belum Bapak Ibu. Begitu saya turun, saya bilang, Ci, anaknya biar istirahat ya. Dia mamahnya nganter saya, oke Pak Kris gitu. Makasih ya Pak Kris. Mau dibukain pintu. Nah, saya kan punyanya roda 2 Bapak Ibu. Saya lupa kalau tadi ada suara wek. Dengan PD-nya, saya numpak kendaraan tak angkat sikilku. Wits! Dan Anda tahu suaranya wek gitu. Sejak itu Bapak Ibu saya trauma. Makanya saya kalau pelayanan, Pak Gargan sempat protes tadi. Krisanto yen pelayanan ngongkon aja nganggo jin, jebule sing khotbah nganggo jin. Gara-gara trauma Bapak Ibu. Itu pencobaan yang saya alami. Tapi hari ini saya membuktikan pencobaan yang saya alami dengan ciri khas suara wek tadi, saya bisa ubah menjadi apa? Ujian, proses ilahi. Makanya hari ini tak pekso nganggo katok bahan. Nah, rampung Bu, rampung, utangku rampung Bu jelas nih. Baik Bapak Ibu, jangan khawatir kalau Anda saya suruh berdiri tidak akan terdengar suara wek. Oke? Kita akhiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Lagu ini jadi rada salah kan Bapak Ibu? Ujilah aku Tuhan bener. Cobalah tadi kan dibilang Tuhan tidak mencobai. Tapi rapopo ya Bapak Ibu. Dinyanyi ini aku kelingannya lagu ini soalnya Bapak Ibu. Ujilah aku Tuhan. Coba. Nah ini yang salah ya. Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Dia penuh dengan kasih dan anugerah. Dia ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi
Bapak Ibu, mari kita tutup mata kita. Kita datang pada Tuhan. Satu kerinduan saya Bapak Ibu, ketika kita berusaha jujur di hadapan Tuhan, kadangkala kita ngalami yang namanya pencobaan. Entah itu kesalahan kita, entah itu kesalahan orang lain. Ya, itulah hal yang manusiawi. Itu proses manusiawi. Tapi saya juga ngerti proses manusiawi yang itu sulit. Proses manusiawi yang itu berat. Proses manusiawi itu menghabiskan banyak air mata. Bahkan mungkin buat nangis saja sudah tidak mampu. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita jujur, Tuhan itu aku. Aku yang sedang alami pencobaan. Di pekerjaan aku sedang alami PHK. Gajiku dipotong Tuhan. Keluargaku hari ini morat-marit Tuhan. Cucuku tidak perhatian, anakku tidak perhatian. Yang muda mungkin masa depanku piye Tuhan. Kita hanya butuh jujur Bapak Ibu. Kalau Anda pengen disebut berbahagia, kalau Anda pengen disebut diberkati, proses manusiawi itu mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan berkarya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh anugerah. Dan biarlah proses manusiawi itu menjadi proses ilahi. Hari ini saya cuma mau ngajak kita jujur Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang mengalami beban berat, kalau kita sedang ada dalam proses manusiawi, kalau kita sedang ada dalam pencobaan, mari kita coba datang sama Tuhan. Cuma bilang mungkin itu aku Tuhan. Kalau ada di antara Anda yang seperti itu dan Anda mau jujur, itu aku Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Angkat tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak peduli berapa banyak. Yang saya tahu, kita pengen jujur aja di hadapan Tuhan. Kalau Anda ada dalam proses pencobaan itu, ada dalam proses manusiawi yang berat, datang pada Tuhan dengan kejujuran. Datang pada Tuhan dengan kejujuran. Ini aku Tuhan. Ini aku. Ini aku. Kalau Anda salah, Anda tinggal bilang, Tuhan ampuni. Kalau Anda sedang ada dalam pencobaan karena orang lain, Anda tinggal datang dan Anda bilang, Tuhan tolong aku. Hari ini Tuhan, tangan-tangan yang terangkat sebagai wujud kejujuran. Hamba-Mu bersyukur. Hamba-Mu bersyukur untuk orang-orang yang jujur, yang tahu tentang situasinya. Kalau mereka datang dengan beban yang berat, mereka datang dengan pencobaan karena kesalahan mereka, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan saat ini mendoakan mereka, ampuni mereka. Tuhan tolong ampuni. Biarlah darah-Mu membasuh mereka, pertolongan-Mu nyata buat mereka. Haleluya. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau saat ini Tuhan, mereka yang mengangkat tangan sedang dalam himpitan karena kesalahan mereka, bukan karena kesalahan mereka. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memohonkan pertolongan. Tolong mereka Tuhan. Tolong mereka. Kasih karunia-Mu berlaku buat mereka. Jamahan-Mu ada buat mereka. Jalan keluar tersedia buat mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Hosana bagi Rajaku.
diberkati. Katakan amin. Amin. Kalau Anda orang yang berbahagia, katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah, kita sembah. Mari sembah, Dia sembah Tuhan. Haleluya, Umat yang berbahagia, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Iya, kita umat yang berbahagia, kita umat yang diberkati. Mari kita muliakan pencipta kita yang sudah membawa kita dari proses duniawi, manusiawi menjadi proses ilahi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Malam ini kami bersuka cita karena kami tahu kami dari umat dalam kondisi penuh pencobaan, dalam proses manusiawi. Kami malam ini sudah ada dalam proses ilahi. Karena Tuhan kami, Yesus Kristus, berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara. Tapi malam ini menjadi malam yang berbeda. Karena roh-Mu dan firman-Mu akan terus bekerja. Bahkan membuat malam ini mungkin umat Tuhan tidak bisa tidur karena merasakan damainya Tuhan, merasakan keintiman dengan Tuhan, merasakan karya Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka akan terus pengen dalam hadirat Tuhan, pengen dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkarya lebih lanjut Roh Kudus, turut kasih karunia. Dalam nama Yesus, semua umat yang berbahagia, semua umat yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Kemuliaan Tuhan.